Aku terpaksa menikah dengan kakek tua umur 50 tahun yang kaya raya. Demi hutang keluargaku lunas dan aku terkejut saat malam pertama ternyata kakek tua itu masih kuat dan ini yang terjadi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Langit sore itu tampak suram, seolah tahu beban yang tengah dipikul keluarga kecil itu. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, suara dentingan cangkir dan napas berat terdengar bersahut-sahutan. Ayah duduk diam dengan kepala tertunduk. Tangan gemetar memegang secarik kertas surat penagihan utang yang sudah kesekian kalinya datang. Ayah, berapa lagi jumlahnya sekarang? Tanya Leila pelan, berusaha menahan gemetar suaranya. Ayah tak langsung menjawab. Mata tuanya tampak sayu, menahan malu. 200 juta. Bunga makin membengkak. Mereka beri waktu sampai akhir bulan. Leila mengatupkan bibirnya. Ia tahu jumlah itu mustahil mereka bayar. Warung kecil ibu sudah lama tutup, dan gaji Leila sebagai kasir tak cukup untuk sekadar menutupi bunga utang. Apalagi pokoknya, sejak bisnis kecil ayah bangkrut 2 tahun lalu, hidup mereka tak pernah benar-benar tenang. Utang itu awalnya hanya pinjaman modal, tapi karena gagal bayar, menumpuk dengan cepat. Penagih utang datang hampir setiap minggu, kadang dengan ancaman, kadang dengan sorot mata penuh amarah. Ayah janji akan selesaikan ini. Ayah nggak mau kamu ikut terbebani, ucapnya parau. Lele memandang ayahnya. Wajah yang dulu gagah kini penuh keriput dan lelah. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa ayah sampai meminjam uang dari orang-orang seperti itu. Tapi apa gunanya? Yang ada sekarang hanyalah fakta. Mereka berada di ujung jurang, dan saat itulah telepon rumah berdering. Suara di ujung sana menyebutkan nama seorang pria yang tak dikenal Leila. Tuan Haris, ia bilang, ada cara menyelesaikan semua utang ini. Dengan satu syarat, menikah dengan dia. Seorang pria berusia 60-an, kaya raya, duda, tapi punya kuasa untuk menebus semua utang keluarga Leila dalam sekali bayar. Nama itu tak pernah Leila dengar sebelumnya. Tuan Haris, suara di ujung telepon terdengar tenang, hampir tak berperasaan, seperti sedang menawarkan barang dagangan, bukan masa depan seorang gadis. Dia ingin bertemu langsung, ucap ayah dengan suara pelan, usai menutup telepon. Katanya bisa bantu bayar semua utang kita. Lele memandang ayahnya lekat-lekat. Dengan imbalan apa? Ayah menghela napas, tak sanggup menjawab. Ibunya yang kemudian bicara, suara serak dan tertahan, menikah, Lai. Dia ingin menikahimu. Seakan ada palu goda memukul dadanya. Lele membeku, matanya melebar. Apa? Dia sudah melihat fotomu waktu kita masih punya toko. Dia salah satu pelanggan lama. Katanya kamu sopan, baik, dan dia sudah lama hidup sendiri. Lanjut ibu pelan. Lele bangkit dari kursi. Ini Jila, aku masih 24 tahun, Bu. Dia setua kakek-kakek di ujung jalan. Ayah nggak setuju juga, Nak. Tapi, kita nggak punya pilihan, bisik ayah, penuh rasa bersalah. Malam itu Lele tak bisa tidur, matanya menatap langit-langit, kamar yang perlahan diselimuti bayang-bayang ketakutan. Hidupnya seperti tergadai, tapi dalam keheningan malam, satu suara terus terngiang ibunya yang berkata, kalau dia nggak bantu, kita akan kehilangan rumah. Ayah bisa masuk penjara. Nah, beberapa hari kemudian, Lele bertemu dengan Tuan Haris di sebuah restoran mewah. Pria tua itu duduk tenang, mengenakan setelan jas yang mahal. Jam tangan mengilap di pergelangan tangannya. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, tapi posturnya masih tegap. Tatapannya tajam namun dingin, seperti pebisnis yang selalu dapat apa yang ia mau. Aku tidak akan memaksamu, Leila, katanya setelah perkenalan singkat. Tapi kalau kau setuju, semua utang ayahmu lunas malam ini juga. Aku hanya minta satu hal, jadilah istriku. Secara sah, di mata hukum dan agama. Lele menatapnya. Hatinya berkecamuk. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang orang-orang yang ia cintai. Satu pilihan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidupnya. Dan hari itu, dalam diam, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari itu datang lebih cepat dari yang Lele harapkan. Hanya 2 minggu setelah pertemuan pertama dengan Tuan Haris,
Ia berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Tak ada pesta meriah, tak ada musik, tak ada senyum bahagia. Hanya ijab kabul di rumah mewah yang dingin dan megah milik pria tua itu. Cantik, kata ibu dengan suara tercekat, mengelus lembut bahu Leila. Maafkan kami, nak. Lele memeluk ibunya erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, membasahi kain putih di pipinya. Ini bukan hari bahagianya, ini hari pengorbanan. Di ruang utama, Tuan Haris menunggu dengan tenang, ditemani seorang penghulu dan dua saksi. Ia mengenakan jas abu-abu, rambut putihnya tersisir rapi. Wajahnya seperti tak menunjukkan emosi apapun. Ia berdiri ketika Lele datang, menatapnya dalam-dalam seolah ingin memastikan bahwa gadis muda di hadapannya benar-benar nyata. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara ayah Lele bergetar saat menyerahkan putrinya kepada pria yang usianya hampir 3 kali lipat dari Leila. Ketika kata sah diucapkan, tamu-tamu yang hanya segelintir itu mengangguk, dan suasana kembali hening. Tak ada pelukan, tak ada ciuman kening, hanya sebuah senyum tipis dari Tuan Haris dan ucapan, "Terima kasih sudah menyelamatkan keluargamu." Di malam pertamanya sebagai istri, Lele duduk sendirian di kamar besar yang terlalu mewah untuk dirasakannya. Tempat tidur empuk, lampu gantung kristal, lantai marmer dingin, semuanya terasa asing. Tuan Haris hanya masuk sebentar, mengatakan bahwa ia akan tidur di kamar terpisah, lalu pergi tanpa banyak bicara. Lele menatap jari manisnya yang kini terhiasi cincin mahal. Ia merasa seperti boneka yang dibeli dan dipajang di rumah mewah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia berjanji satu hal. Ia akan kuat. Kalau ia sudah menyerahkan hidupnya untuk keluarga, maka ia tak akan membiarkan hidup itu hancur sia-sia. Dan malam itu, Leila menangis. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena hari itu ia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari pertama pernikahan Leila terasa seperti hidup dalam rumah kaca. Ia bisa melihat dunia luar, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Rumah besar itu sunyi, terlalu rapi, dan terasa seperti museum. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan hangat. Hanya suara langkah Tuan Haris yang tenang, dan detik jam yang bergulir pelan. Leila mulai mengenal rutinitas Tuan Haris. Setiap pagi, pria itu bangun pukul 5, membaca koran cetak sambil menyeruput teh hitam tanpa gula. Ia jarang bicara, tapi juga tidak kasar. Bahkan, ia tak pernah menyentuh Leila bukan karena jijik, tapi seperti enggan. Suatu sore, Leila memberanikan diri menyapanya di ruang baca. "Kenapa Bapak memilih saya?" tanyanya pelan. Tuan Haris menutup bukunya perlahan. Tatapannya menua dalam sekejap. "Karena kau mengingatkanku pada seseorang." "Siapa?" "Istriku yang pertama. Dia meninggal 15 tahun lalu." Leila terdiam. Itu pertama kalinya Tuan Haris menyebut tentang masa lalunya. "Kami menikah muda, hidup susah, bangun dari nol. Tapi dia sabar, lembut, seperti kamu," lanjutnya lirih, matanya menerawang jauh. "Aku pikir, kalau aku bisa melihat wajah seperti itu setiap hari, mungkin kesepian ini akan berkurang." Lele tak tahu harus berkata apa. Ia datang karena utang, karena keterpaksaan. Tapi kini, ada luka yang ternyata jauh lebih dalam dari miliknya. Hari demi hari berlalu, Lele mulai memperhatikan sisi lain dari pria tua itu, bagaimana ia diam-diam menyumbang ke panti asuhan, bagaimana ia memelihara kucing jalanan di halaman belakang, dan bagaimana ia memandangi foto lama di ruang kerjanya sambil tersenyum pahit. Ia bukan monster seperti yang Lele bayangkan, bukan lelaki haus kuasa yang ingin memiliki gadis muda. Ia hanyalah pria tua yang terlalu lama sendiri, dan terlalu hancur untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan di balik semua dingin dan formalitas itu, Leila mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia duga, rasa iba, lalu simpati, dan perlahan-lahan, rasa hangat yang belum berani ia beri nama. Waktu punya cara aneh untuk mengikis kebencian. Leila yang dulu menatap Tuan Haris dengan dingin, kini sering tertangkap sedang memperhatikannya diam-diam. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, bukan karena cinta, tapi karena kebiasaan. Karena setiap hari mereka berbagi keheningan yang sama. Suatu malam,
Leila menemukan Tuan Haris duduk sendiri di beranda belakang. Hanya ditemani cahaya temaram dan suara jangkrik. Ia membawa 2 cangkir teh, 1 untuk dirinya. "Boleh duduk di sini?" tanya Leila pelan. Tuan Haris menoleh. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk tanpa kata. Leila duduk di kursi di sampingnya. Hening beberapa saat, sampai Leila bicara lagi. "Dulu saya benci rumah ini. Terlalu besar, terlalu sepi." Tuan Haris tersenyum tipis. "Aku juga." Seketika, mereka tertawa kecil. Tidak lama, tapi cukup untuk mencairkan jarak yang selama ini menganga di antara mereka. Malam-malam berikutnya, mereka mulai bicara, bukan tentang cinta, tapi tentang hidup, tentang masa lalu, tentang kehilangan. Tuan Haris bercerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker, tentang anak yang tak pernah lahir, tentang sahabat yang kini tinggal nama. "Kadang aku berpikir, kenapa Tuhan memberiku umur panjang, kalau akhirnya hanya untuk sendiri," gumamnya. Leila mendengarkan. Dalam diamnya, ia merasakan empati yang tumbuh. Ia tak lagi melihat Tuan Haris sebagai kakek tua kaya yang membelinya dari jerat utang, tapi sebagai manusia yang pernah patah dan masih mencoba bangkit. Tapi rasa itu belum cukup untuk mengusir seluruh amarah dalam dirinya. Ia masih sering menangis diam-diam, masih bertanya-tanya tentang hidup yang harusnya ia jalani, tentang cinta yang mungkin takkan pernah ia miliki dengan cara normal, tentang kebebasan yang ia tukarkan demi keluarganya. Suatu sore, Leila menemui ayahnya. Rumah lamanya sudah direnovasi, bisnis kecil mereka mulai bangkit. Tapi saat ayah mencoba memberinya uang sebagai rasa terima kasih, Leila menolak. "Kalau ayah mau membayar aku, jangan pernah biarkan hidupku sia-sia." Ayah menatapnya dengan mata merah. "Maaf, Nak. Ayah cuma ingin kamu bahagia." Leila tersenyum getir. "Aku juga sedang belajar untuk itu." Di dalam hatinya, 2 rasa kini berperang, benci yang tersisa pada masa lalu, dan simpati yang tumbuh untuk pria yang kini menjadi suaminya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, mengikhlaskan, atau pergi. Musim hujan datang bersama aroma tanah basah, dan udara dingin yang meresap hingga ke tulang. Leila berdiri di jendela kamar, menatap hujan yang turun seperti kenangan pelan. Tenang, tapi tak pernah bisa dihindari. Sudah 6 bulan ia menjadi istri dari pria yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia panggil suami. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, ia tersadar. Perasaannya telah berubah. Bukan karena rasa kasihan. Bukan pula karena hutang budi. Tapi karena perlahan, Tuan Haris membuktikan bahwa ia tak ingin memiliki Leila sebagai barang, melainkan sebagai seseorang yang ia hormati, lindungi, dan jaga. Ia tak pernah memaksa Leila mencintainya. Ia tak pernah menuntut apa-apa. Bahkan ketika Leila mulai menunjukkan perhatian, membuatkan teh hangat, menemaninya membaca buku, atau sekadar mendengarkan cerita masa lalunya, ia hanya tersenyum. Seolah rasa syukur itu sudah lebih dari cukup. Suatu malam, ketika listrik padam karena hujan deras, mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin. "Aku tahu," kata Tuan Haris tiba-tiba, "kalau kamu belum mencintaiku." Leila menoleh, terkejut. Tapi pria itu hanya tersenyum lembut. "Dan aku tidak pernah berharap kamu harus," lanjutnya. "Cinta itu hadiah, bukan kewajiban." Leila menatapnya lama. Di sana, di balik keriput dan rambut putihnya, ada ketulusan yang tulus tanpa syarat. Dan saat itu juga, ia tahu, ia telah jatuh cinta. Bukan pada usia, bukan pada harta, tapi pada hatinya. "Kalau aku bilang, aku mulai mencintamu," ucap Leila pelan, "apa kamu akan percaya?" Tuan Haris terdiam. Senyumnya melebar, dan untuk pertama kalinya, Leila melihat air mata di sudut matanya. "Aku akan percaya," bisiknya, "dan aku akan menjaganya seumur hidupku." Pelukan pertama mereka bukan penuh gairah, tapi penuh ketenangan. Sebuah kepastian bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan, tapi seringkali datang dari tempat yang tak terduga, lewat luka, lewat pengorbanan, dan lewat hati yang sabar menunggu. Dan malam itu, Leila tahu, ia tak lagi menjadi perempuan yang dijual demi utang. Ia adalah istri dari pria yang akhirnya mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya.